Salam gila bola. Kita akan mulai berita hari ini dari Manchester United yang memberlakukan aturan baru bernama aturan Ronaldo. Bayern Munchen semakin dekat dengan transfer kiper baru mereka. Juventus ingin boyong Zidane dan Benzema sekaligus. Tawaran gila Al Nassr dibongkar oleh klub asal Brasil. Hasil laga panas antara Milan versus Roma. Manchester City pesta gol ke gawang Chelsea. Laga Messi versus Ronaldo akan terwujud sebentar lagi. Dan yang paling spektakuler hari ini, apalagi kalau bukan, laga gulat antar pemain Atletico Madrid versus Barcelona. Tapi sebelum kita mulai menyimak semua berita bola terbaru hari ini, klik dulu subscribe dan tendang loncengnya agar kami tambah semangat. Manchester United berlakukan aturan Ronaldo. Manchester United telah memperkenalkan aturan baru untuk membatasi gaji pemain di Old Trafford demi menghindari kecemburuan sosial di ruang ganti klub, sesuatu yang diubah setelah kepergian Cristiano Ronaldo. Aturan Ronaldo itu akan membatasi pendapatan hingga 3,8 miliar rupiah per pekan, memastikan tidak ada seorang pemain pun di dalam ruang ganti klub yang dibayar terlalu tinggi melebihi rekan satu tim mereka. Kebijakan baru ini akan menjadi perubahan besar dari era Ed Woodward yang semrawut dalam menata keuangan klub, terutama saat Manchester United melanggar struktur gaji mereka untuk membayar Ronaldo hingga mencapai 9,5 miliar rupiah per pekan. Bayern Munchen segera datangkan Yann Sommer. Setelah dikaitkan dengan Bayern Munchen selama beberapa pekan, kiper asal Swiss Yann Sommer diberitakan telah menyetujui kesepakatan pribadi dengan klub Bavaria tersebut. Rencananya, Yann Sommer akan bermain di paruh kedua musim ini di Bayern, dan idealnya memenangkan ketiga trofi yang bisa diangkat di Rotten musim ini. Setelah musim panas mendatang, dia berharap bisa bersaing dengan Manuel Neuer, yang diperkirakan sudah akan pulih di akhir musim ini. Yann Sommer yakin dia bisa menang dalam persaingan tersebut. Juventus ingin boyong Zidane dan Benzema sekaligus. Didier Deschamps telah memperbarui kontraknya di timnas Prancis yang akan membuatnya bertahan hingga Juni 2026 mendatang. Itu berarti mengubur berita yang menyebutkan bahwa Zinedine Zidane akan menjadi pelatih timnas Prancis. Situasi ini memberi dorongan besar bagi Juventus untuk bisa menjadikan Zinedine Zidane sebagai calon penerus Max Allegri. Zinedine Zidane tidak akan menjadi satu-satunya orang Prancis yang akan didatangkan oleh Juventus. Raksasa Turin juga tertarik untuk bisa mendatangkan Karim Benzema dari Real Madrid. Kontrak pemain internasional Prancis tersebut di Santiago Bernabeu akan berakhir di akhir musim ini dan Juventus berharap untuk bisa membawanya ke Italia dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Corinthians bongkar tawaran Al Nassr untuk Cristiano Ronaldo. Corinthians adalah salah satu klub yang memberikan tawaran kepada Ronaldo untuk pindah ke Brasil. Tapi proposal dari Arab Saudi 20 kali lebih tinggi. Di Al Nassr, Ronaldo mendapat kontrak hingga 2025 mendatang dengan gaji mencapai 3,2 triliun rupiah per tahun. AC Milan batal menang atas AS Roma. AC Milan gagal menjaga jarak dengan Napoli di puncak klasemen Serie A 2022-2023 setelah mereka diimbangi oleh AS Roma dengan skor 2-2. Pada pertandingan yang dihelat di San Siro pada Senin dini hari, Pierre Kalulu membawa Milan unggul duluan di babak pertama sebelum digandakan oleh Tommaso Pobega di babak kedua. Roma tidak menyerah dan membuat 2 gol di 10 menit akhir laga, lewat gol dari Roger Ibanez yang disusul oleh gol Tammy Abraham di masa injury time. Cuma menambah 1 poin, Milan tertahan di posisi ketiga klasemen Serie A dengan 37 poin. Kalah selisih gol dari Juventus di posisi kedua dan berjarak 7 poin dari Napoli di puncak klasemen. Liverpool harus ulang laga lawan Wolves. Liverpool ditahan imbang 2-2 oleh Wolverhampton dalam duel putaran ketiga Piala FA di Anfield pada Minggu dini hari. Wolves unggul lebih dulu lewat gol Gonzalo Guedes sebelum Liverpool memberikan keunggulan melalui gol dari Darwin Núñez dan Mohamed Salah. Tim tamu kemudian kembali menyamakan kedudukan berkat gol dari Hwang Hee-chan pada menit ke-66. Hasil imbang ini membuat kedua tim menjalani pertandingan ulang di kandang Wolves, Molineux Stadium, untuk menentukan tim mana yang bakal melaju ke putaran keempat Piala FA. Mohamed Salah lewati rekor gol King Kenny. Bintang Liverpool Mohamed Salah sukses melewati rekor Sir Kenny Dalglish
setelah mencetak 1 gol di gawang Wolves pada laga putaran ketiga Piala FA. Mo Salah mencetak 1 gol pada menit ke-52 setelah memanfaatkan blunder dari bek Wolves, Totti Gomez. Dengan demikian, Mo Salah resmi menggeser King Kenny dari peringkat ke-7 daftar pencetak gol terbanyak dalam sejarah 130 tahun Liverpool. Mohamed Salah kini hanya membutuhkan 14 gol lagi untuk masuk 5 besar daftar top skor sepanjang masa Liverpool. Rekor Mo Salah terbilang fantastis, karena hanya membutuhkan 280 laga selama 5 tahun untuk mencetak 173 gol bersama Liverpool. Jika dibandingkan, Kenny Dalglish sang legenda memerlukan 515 pertandingan pada periode 1977 hingga 1990 untuk mencetak 172 gol. Cody Gakpo debut, Jurgen Klopp kecewa. Putaran ketiga Piala FA 2022-2023 menandai debut Cody Gakpo bersama Liverpool. Menghadapi Wolves di Anfield, Gakpo dipercaya turun sebagai starter dalam laga yang berkesudahan 2-2 tersebut. Mentas selama 84 menit, Cody Gakpo gagal memberikan kontribusi optimal bagi The Reds. Cody Gakpo hanya melepaskan 1 tembakan dan tak mampu menyumbang gol. Jurgen Klopp berusaha tetap optimistis meski kecewa terhadap penampilan penyerang barunya. Manchester City pesta gol ke gawang Chelsea. Manchester City sukses membungkam Chelsea dengan skor telak 4-0 dalam partai putaran ketiga Piala FA yang digelar di Etihad Stadium pada Minggu malam. Riyad Mahrez menjadi bintang kemenangan Manchester City dengan memborong 2 gol. Sementara itu, 2 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Julian Alvarez dan Phil Foden. Berkat hasil ini, Manchester City pun berhak lolos ke putaran keempat atau 32 besar. Manchester City bakal menghadapi pemenang laga antara Oxford United versus Arsenal. Chelsea babak belur, Graham Potter kesal pada media. Chelsea sedang tidak baik-baik saja, membuat posisi Graham Potter dipertanyakan. Manajer The Blues itu mengakui kadangkala media membuatnya kesal. Posisi Graham Potter yang baru ditunjuk menggantikan Thomas Tuchel pada September 2022 sudah mulai dipertanyakan lagi. Meski sebenarnya Chelsea secara keseluruhan juga mendapatkan kritik tajam, termasuk sang pemilik Todd Boehly yang dinilai tak punya rencana. Graham Potter mengakui momen-momen yang ia sebut badai ini bertambah rumit karena narasi media. Tapi mau tak mau ia harus menghadapi mereka karena sudah merupakan kewajibannya sebagai manajer. Baru mulai, Cristiano Ronaldo perlihatkan sikap tidak baik di Al Nassr. Media Italia Corriere dello Sport menyoroti sikap Cristiano Ronaldo pada laga pertamanya bersama Al Nassr di Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo memang tidak bermain saat Al Nassr bermain melawan Al-Tae pada hari Jumat lalu. Sang mega bintang hanya duduk di bangku penonton dan menyaksikan Al Nassr mencetak gol pertama melalui kontribusi dari Anderson Talisca di menit 42. Tapi menurut info yang didapat Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo menunjukkan sikap tidak sopan lantaran sudah meninggalkan stadion di babak pertama. Hal ini mengingatkan terhadap sikap samanya ketika masih memperkuat Manchester United. Vincent Aboubakar tumbal kedatangan Ronaldo. Vincent Aboubakar telah ditawari pemutusan kontrak oleh Al Nassr untuk memberikan ruang kepada Cristiano Ronaldo yang datang secara gratis di bursa transfer Januari ini. Sebelum kedatangan Ronaldo, striker timnas Kamerun itu adalah juru gedor utama Al Nassr. Namun kini posisinya tak hanya tergantikan, melainkan dia diminta hengkang dari klub. Vincent Aboubakar sepertinya sangat kecewa karena telah dijadikan tumbal kedatangan Ronaldo ke Al Nassr. Dia pun dengan tegas menyebut Lionel Messi lebih hebat dari CR7. Waduh, ngambek rupanya. Messi kejar 1 trofi lagi. Lionel Messi sudah membawa pulang gelar juara Piala Dunia untuk timnas Argentina. Dan 1 gelar lagi bisa diperoleh Messi bersama Paris Saint-Germain tahun ini, yaitu trofi Piala Prancis atau Coupe de France. Messi sudah mengkoleksi 42 trofi selama menjadi pemain sepak bola saat membela Barcelona, Paris Saint-Germain, dan juga timnas Argentina. Dan total ada 35 trofi yang sudah dipersembahkan Messi kepada El Barca. Bintang Manchester United Anthony kecelakaan mobil. Bintang Manchester United Anthony terlibat dalam sebuah kecelakaan di jalan raya yang menghancurkan mobil sport BMW-nya. Kejadian ini rupanya terjadi saat malam pergantian tahun baru lalu dan Anthony berhasil lolos dari cedera yang mengerikan. Namun kejadian tersebut sempat membuatnya syok. Kejadian ini baru terungkap saat wawancara usai laga Piala FA antara Manchester United versus Everton.
Ronaldo kalahkan penonton Piala Dunia. Siaran televisi momen perkenalan Cristiano Ronaldo di Al Nassr kabarnya ditonton oleh 3 miliar orang. Jumlah penonton itu besar sekali, bahkan mengalahkan penonton partai final Piala Dunia 2022 di Qatar. Momen perkenalan Cristiano Ronaldo tersebut tak hanya disaksikan oleh puluhan ribu pendukung Al Nassr yang hadir langsung di stadion, presentasi Cristiano Ronaldo sebagai pemain baru Al Nassr ditonton oleh 3 miliar orang melalui 40 channel televisi di seluruh dunia. Jumlah penonton itu mengalahkan siaran langsung final Piala Dunia 2022 di Qatar di 40 saluran televisi yang sama. Messi versus Ronaldo akan kembali terwujud. Duel antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kembali terwujud seiring duel Paris Saint-Germain melawan gabungan bintang Al Nassr dan Al Hilal yang akan digelar 19 Januari mendatang. PSG dipastikan bertarung melawan gabungan bintang Al Hilal dan Al Nassr di Stadion King Fahd. PSG bakal membawa bintang-bintang utama mereka termasuk Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, dan Achraf Hakimi. Hal tersebut membuat duel Messi versus Ronaldo di lapangan hijau akan kembali terwujud. Rivalitas Messi versus Ronaldo sudah menghiasi dunia sepak bola selama lebih dari 1 dekade, sejak Ronaldo gabung ke Madrid. Rivalitas itu makin terasa kencang karena kedua pemain sering bertemu di setiap musim. Barcelona menjauh dari Real Madrid. Barcelona akhirnya kembali meraih kemenangan penting dalam lanjutan Liga Spanyol 2022-2023. Barcelona meraih 3 poin kala bertandang ke markas Atletico Madrid pada pekan ke-16 Liga Spanyol. Gol sematawayang di Estadio Wanda Metropolitano itu tercipta di menit ke-22. Ousmane Dembele menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol di laga ini. Kemenangan ini juga memantapkan posisi Barcelona di puncak klasemen dengan 41 poin, menjauh dari musuh bebuyutannya Real Madrid yang tumbang di akhir pekan saat melawan Villarreal dan masih mengantongi 39 poin di posisi kedua. Laga gulat antara pemain Atletico Madrid versus Barcelona. Sebuah pertikaian terjadi di masa injury time babak kedua dalam laga antara Atletico Madrid versus Barcelona. Tepat di saat laga sudah memasuki menit-menit akhir, sebuah kejadian aneh bin ajaib membuat wasit mengeluarkan 2 kartu merah. Savic dan Torres awalnya berebut bola, namun setelah bola menjauh keduanya justru mulai bergulat hingga keduanya jatuh ke tanah, saling banting, saling piting, dan saling mencekram leher, dan kemudian Savic mendorong Torres menjauh sebelum akhirnya wasit langsung memberi kedua pemain kartu merah.